menyembah Tuhan. Dan kami juga mau belajar bagaimana supaya kami semua bisa melalui badai ini. Dan bersama keluarga kami menghadapi badai ini. Dan kami percaya kami semua pasti keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Percaya Tuhan, ada kemuliaan-Mu di tengah badai. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyiapkan keluarga kami semua. Suami, istri, dan anak-anak. Untuk semua bersama-sama ada di dalam rencana-Mu. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kami semua sudah berkumpul dari keluarga besar GB Gihon, Rayon 12 yang ada di Pekanbaru, siap mendengarkan pesan dari Bapak. Silakan Pak. Oke, ya shalom semuanya, selamat malam, selamat bergabung dalam pembelajaran Alkitab pada malam hari ini. Saya akan sampaikan dalam waktu yang relatif singkat ya, paling 20 menit, sekarang jam saya 7.22. Jadi saya akan berhenti nanti di 7.42, paling lama 7.43 kalau 23 menit ya. Setelah itu tanya jawab sampai 8:30. Ya, dan masih ada penutup dari Pak Gembala dan lain-lain sampai jam 9. Kecuali Bapak Ibu enggak banyak pertanyaan, ya langsung kita selesai ya. Siap. Saya senang kalau nggak ada pertanyaan. Langsung tidur. Ini sejak COVID ini saya tidur jam 9, jam 10 Bapak Ibu ya. Tidur lebih awal ya. Ternyata ya imunnya lebih bagus. Tapi kalau ada pertanyaan, saya sebenarnya siap mau sampai jam 9, jam 10 juga nggak masalah ya. Oke, kita akan belajar sebentar supaya lebih lama ditanya jawabnya. Hari ini semuanya kita tahu COVID melanda seluruh bumi. Dan kalau Bapak Ibu masuk ke Google, ketik saja Corona kills everything. Itu ada daftar usaha, bisnis, produk, jasa yang diperkirakan menurut analisa. Jadi bukan berdasarkan suara Tuhan atau nubuatan yang jujur maafkan saya kepada orang-orang karismatik, saya itu nggak suka gitu ya, banyak salahnya. Gitu ya. Jadi ini bukan dari sumber seperti itu, dari analisa ilmiah ada usaha, jasa, produk yang diperkirakan akan tutup karena COVID. Jadi jangan usaha ini, jangan sekolah jurusan ini. Saya tidak akan jelaskan, masuk Google, baca sendiri. Ya. Yang pasti ini membuat yang namanya resesi global di ambang pintu. Jadi kalau sekarang ini ada yang kena PHK, ada yang usahanya tutup, menurut analisa itu baru permulaan sekarang ini. Kalau beberapa hari lalu Bapak Ibu termasuk yang mendapat WA dari Peter Gonta, dari CEO-nya Raja Wali, owner-nya Raja Wali Group, maka dia memberikan daftar perusahaan-perusahaan raksasa di muka bumi yang tutup November dan Desember ini. Juga ada berita mengenai Warren Buffett, salah satu orang kaya di muka bumi, kalau diambil 10 dia masuk, dia seorang investor saham, anak Tuhan juga, yang dalam 1 bulan terakhir ini rugi 560 triliun. Ya, bukan miliar, triliun. Karena 50 miliar lebih. Jadi hari-hari ini memang banyak berita-berita yang banyak mengagetkan orang. Nah, artinya hari ini dan hari-hari ke depan, kayaknya Indonesia mungkin akhir tahun 2021. Ya, kayaknya ya. COVID-nya baru reda dan masih akan bertambah ribuan setiap hari. Jadi saya berdoa Bapak Ibu tidak mengalami dampak kehilangan, tapi kalau ada yang mengalami kehilangan, saya menyampaikan empati dan simpati. Ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan di PHK, ada yang kehilangan bisnis, ada yang kehilangan omset. Bahkan beberapa pendeta pun katanya kolektornya juga hilang. Bukan hilang, tapi berkurang. Ada yang sampai 60%, 70%. Jadi tidak ada yang lewat.
semuanya kena dampak, kecuali yang punya Zoom. Dia tertawa hari ini naik 80 triliun bulan lalu. Yang punya apotek, obat jamu, nah rame juga ya. Nah, berbicara kehilangan, maka kita harus menyiasati diri kita dan keluarga tentunya. Menyiasati apa? Dengan firman Tuhan. Itulah senjata yang kita taruh di pikiran kita. Yang pertama adalah Roma 8:28. Apapun yang terjadi, termasuk kehilangan yang menyakitkan, kehilangan orang yang dicintai, pekerjaan yang dirintis dari nol berpuluh-puluh tahun, maka tetap firman Tuhan berkata, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Dulu usaha pabrik atau restoran tutup, lalu ganti trading. Bukan seperti itu kalau perikop ini, konteksnya. Konteks perikop ini adalah diizinkan mendatangkan kebaikan, ayat 29-nya, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi lebih kepada pembentukan kepribadian. Berbicara kehilangan, maka saya berikan kesaksian sedikit. Ya. Tahun 2009, saya, istri, anak-anak, sekeluarga ke Bali. Pelayanan. Bukan ke Genting Island, atau ke Texas, atau ke mana lagi untuk main judi atau rekreasi, pelayanan. Dan pada saat itulah rumah kami di Jakarta kebakaran. Ludes, habis, dan tidak diasuransi. Jadi saya orang miskin yang merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan, ya, lalu sewa rumah, luasnya cuma 6 kali 6 meter persegi, hidup dari bawah, saya jadi sales, ngumpulkan duit selama 12 tahun. Bisa punya rumah besar, direnovasi, dan tahun depannya kebakaran. Jadi itu ngumpulinya 12 tahun. Dan ternyata habis terbakar hanya dalam 2 jam. Maka pelajaran yang luar biasa yang saya dapatkan hari itu, bahwa harta itu tidak kekal. Karena dalam 2 jam saja habis. Ya kalau Bapak Ibu nggak percaya, selesai Zoom ini coba cari korek api. Ya. Nanti boleh rumahnya, apa mobilnya yang dibakar. Ya, rumahnya sendiri, jangan rumahnya mertua. Ya, nanti itu tendensius, saudara ya. Tapi, dah percaya saja lah, nggak usah dibakar rumahnya. Ya. Tapi harta itu tidak kekal. Nah, lalu menghadapi kehilangan itu apa yang saya alami? Yang pasti 2 hari kemudian kami foto bersama. Pak, kebakaran kok foto bersama? Ya, karena bukan kebetulan, karena memang jadwalnya itu harus foto untuk buat cover buku. Jadi apapun yang terjadi, roda kehidupan berputar terus, maka ya jadwalnya foto, ya foto. Dan ini saya jadi kenangan. Inilah foto kami 2 hari setelah kebakaran. Yang tidak diasuransi tadi. 2,5 miliar yang dikumpulkan dalam 12 tahun hilang. Anda bisa lihat wajah-wajah di foto ini. Kayak wajah-wajah habis dapat bonus, saudara ya. Lah banyak orang bertanya sama saya, Pak kok bisa Pak? Gitu. Oh, bukan bisa lagi Bapak Ibu. Kebakaran wajahnya bersukacita. Kehilangan yang begitu besar, saudara ya. 12 tahun dicarinya, habis, ludes, saudara. Kok bersukacita? Kira-kira kalau orang kehilangan, kebakaran, bersukacita itu kira-kira dapat apa, saudara ya? Saudara boleh berfantasi. Ya, saya dapat hadiah, saudara ya, dilaporin polisi. Jadi tetangga saya itu menduga saya sengaja membakar. Lah kebakaran kok senyum-senyum, cengar-cengir, cengenges-cengenges gitu ya. Ini pasti sengaja dibakar. Jadi gara-gara punya roh sukacita, saudara ya, saya dilaporin polisi. Akhirnya polisi datang pasang polis lain, saudara ya. Ya kita menghadap, sekretaris saya datang ke kantor polisi, kita menjelaskan. Nggak mungkin lah kalau kami bakar tuh udah pasti 100% tidak. Mau bukti gitu ya. Mau bukti gitu ya. Apa buktinya, Pak? Itu saya tidak asuransi. Jadi polisi itu pasang polis lain, kami nggak boleh membersihkan. Nggak boleh melanggar batas. Sebelum dikasih surat sama polisi. Surat apa? Ya nanti yang surat Bapak butuhkan. Butuh buat apa memangnya? Dan nanti ngurus asuransi? Saya bilang, kami tidak asuransi, Pak. Oh,
Nggak diasuransi? Tidak. Wah, ya kalau gitu nggak mungkin sengaja dibakar. Dicabut polis lainnya, saudara ya. Itulah hadiah orang yang punya roh sukacita. Mau dapat roh sukacita? Nanti Anda dilaporin polisi, ya. Dikira sengaja bakar, ya. Anaknya mati dikira sengaja membunuh gitu. Kira-kira kalau saudara ngalami begitu gimana, saudara? Sudah ngalami malapetaka, dituduh lagi, saudara ya. Ya, tapi itulah namanya risiko, ya kan? Kalau risikonya orang bersukacita ya begitu itu, gitu ya. Tapi ada juga yang bertanya, ada yang lapor polisi, tapi ada yang bertanya juga, Pak Jarot, ini bahkan anak buah saya di kantor, dia sholat 5 waktu, rajin sekali sembahyang. Anak buah saya ini menghadap saya di kantor, Pak, saya dengar Bapak habis kebakaran. Oh iya, saya cuma mau nanya, Pak, kok wajah Bapak itu bisa nggak berubah gitu? Padahal saya dengar nggak di asuransi itu rahasianya apa? Saya ditanya begitu sama orang yang berbeda agama. Waduh, ya saya bersaksi, saudara ya, mengenai nilai-nilai kekekalan. Nah, saya, istri, anak tuh kompak, saudara, menghadapi kehilangan itu nggak saling menyalahkan. Kalau kita mengalami kehilangan, lalu keluarga suami istri saling menyalahkan, itu akan bertambah berat. Tapi kita suami istri kompak. Waktu itu kita berdoa sekeluarga. Dan waktu berdoa, saya mendapat semacam pengertian. Ya kalau saya bilang penglihatan nanti, ini era sosmed. Era sosmed ini banyak yang memantau kalimat-kalimat hamba-hamba Tuhan termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, gitu ya. Kalau saya bilang dapat penglihatan, ketemu Tuhan, itu nanti langsung ada yang komen, saudara ya. Kalau ketemu lagi, tolong tanya dong sama Tuhan, gitu ya. COVID-nya kapan berhenti? Kalau jawabannya nggak akurat, berarti nggak ketemu Tuhan, tuh ngarang sendiri. Maka saya nggak berani bersaksi itu ketemu Tuhan, ya. Saya bersaksi waktu itu saya dapat semacam fantasi imajinasi. Dalam imajinasi itu, ketika saya kebakaran dan tetap bersukacita, saya membayangkan Tuhan itu panggil para malaikatnya. Kumpul, 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 gitu ya. Lihat di bawah, ya, ada orang lulus ujian. Mengalami kebakaran tetap bersukacita. Berarti naik kelas rohani yang lebih tinggi. Roma 8, 28, 29. Itu diizinkan terjadi, mendatangkan kebaikan untuk menuju keserupaan dengan Tuhan. Maka bukan cuma saya, istri, anak, tadi lihat keluarga kan, kita sekeluarga tetap menghadapi itu dengan sukacita. Nah, itu namanya lulus ujian. Jadi kehilangan, bencana, peristiwa, musibah, masalah, itu bisa menjadi ujian kehidupan. Respon kita, respon yang benar, tadi jawaban yang benar. Tiba-tiba saya dapat pengertian, imajinasi, fantasi, gitu ya. Bukan saya, orang lain. Nggak sampai kebakaran yang 2,5 miliar hilang, ya rugi 100 juta lah, barangnya hilang 20 juta lah, gitu ya, atau sakit sedikit, gitu ya, ngomel-ngomel, mengeluh. Kalau begitu buat apa dong kita melayani? Kok mengalami begini? Apa bedanya? Begitu. Tuhan kumpulkan malaikatnya juga, kumpul, 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 gitu. Ada apa Tuhan? Lihat di bumi itu ada orang gagal ujian, gitu. Lalu malaikatnya tanya, lah kalau gagal ujian, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Tuhan bilang sama malaikatnya, segera atur ujian susulan. Saudara mau ujian susulan? Tambah lagi tuh masalahnya, tambah banyak lagi, tambah berat, ya. Makanya jangan salah jawaban. Kalau mengalami kehilangan, tetap pegang yang tidak hilang. Apa yang tidak hilang? Keselamatan itu kekal. Kalau saya tidak punya nilai hidup, kalau saya nggak punya nilai kekekalan, saya, istri, dan anak-anak nggak punya nilai kekekalan, kami tidak akan sanggup menghadapi kehilangan. Kalau kita memiliki nilai-nilai kekekalan, maka itu yang membuat kita sekeluarga, ya, apalagi yang mengambil sikap itu adalah suami, yang adalah kepala, akan menularkan sikapnya kepada istri dan anak-anaknya. Ya, kita lanjutkan lagi bagian 2, ya. Jadi penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Maka kita belum meresponi dengan tepat supaya kita naik kelas. Nah, sebelum COVID kills everything, tahun ini itu COVID kills everything. Maka 4-5 tahun lalu kalau masuk Google itu ada millennial kill everything. Itu daftarnya lebih sedikit daripada COVID
kills everything. Hampir sama. Karena sebenarnya COVID ini mempercepat digitalisasi, dan yang diramalkan dalam millennial kill everything 5 tahun bangkrut, ternyata menjadi 1 tahun bangkrut. Ini dipercepat dengan COVID. Siapa yang bangkrut? Termasuk usaha saya, Iva Dasyat, yang dulu juga stokis kami ada di Pekanbaru, member kami 500.000, stokis kami di 200 kabupaten, maka dengan member 500.000 itu kalau 10% tutup poin, berarti bulan itu omset saya 50 miliar. Potong anggaran, potong biaya, potong pajak, potong semuanya, kami terbuka soal pajak semuanya, ya. Untung bersih 5% itu kerja 1 bulan masih bisa untuk hidup 2-3 tahun. Seolah-olah perusahaan yang kami bayangkan waktu itu tidak lama lagi akan go public dan bisa diwariskan turun-temurun, gitu ya. Ternyata millennial kills everything, COVID kills everything, kami bangkrut. Dan kebangkrutan ini melebihi kebakaran yang 2,5 miliar, karena 140 miliar kami habis. Ya. Karena sebelum bangkrut kami sempat buka platform digital, lalu platform digital itu kayak bikin Lazada, Zalora seperti itu, bakar-bakaran duit untuk biaya marketing digital, untuk promo ongkos kirim gratis, untuk segala sesuatu. Itu habis sebenarnya puluhan miliar, hampir 60-80 miliar. Terus ketika tutup, pesangon hampir 30 miliar. Barang-barang yang expired 20-30 miliar. Itu totalnya 140 miliar. Itu akhir tahun lalu, awal tahun ini. Kalau Anda cari di Instagram, di Facebook, wajah saya dari akhir tahun lalu atau awal tahun lalu sampai hari ini, temukan wajah sedih, tak kasih hadiah. Kalau ketemu ketawa yang nadanya sumbang gitu, tak kasih hadiah. Pak, ini Pak, ketemu Pak, Bapak lagi stres. Bahkan saya jarang bersaksi itu kalau lagi bangkrut gitu, ya mau di KIB, mau di mana, jadi host, ya antusias, ya semangat, ya begini saudara tiap hari gak berubah. Jadi saya mau berbagi bagaimana kami menghadapi kehilangan yang Tuhan izinkan kali ini dahsyat sekali. Impian saya untuk mewariskan perusahaan kepada anak saya kandas. Usaha saya tutup. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena saya bangkrut dan saldo saya di perusahaan habis, maka saldo yang di rumah, yang dipegang istri, kita rapat keluarga. Duitmu piro? Uangmu ada berapa? Biaya operasional bulanan kita untuk pembantu segala macam berapa? Ternyata saya hanya bisa hidup 3 bulan. Dan ternyata Happy Holy Kids sekolah itu murid-murid baru nggak mendaftar. Yang playgroup nggak daftar. Karena orang kan ngapain sekolah playgroup, sekolahnya di rumah. Kalau kuliah ya di rumah nggak apa-apa lah gitu kan. Lah playgroup di rumah nggak usah, nanti aja lah gitu ya. Jadi hanya murid yang TKB lulus, yang baru nggak masuk. Ya ngapan juga. IVA-nya bangkrut. Jadi dulu kami bisa kerja IVA itu 1 bulan untuk makan berapa 2-3 tahun, saldonya habis, bahkan harus jual aset untuk bayar supplier, kewajiban dan segala macam, kan nggak mungkin kan. Nanti saya khotbah di Bandung gitu, lalu ada yang teriak, Bapak belum bayar saya. Nah, akhirnya kita mengambil keputusan. Semua yang ada di kas perusahaan, untuk pesangon, supplier, bayar semuanya. Saya bilang sama kongsi, kita harus menutup usaha ini sebagai hamba Tuhan secara mulia. Tidak ada cacat sedikit pun. Dan kita bisa mengenang nanti menjelang kematian kita. Kita tidak punya celah di sini. Ya, dan itu konsekuensinya apa? Saldo habis, bahkan aset beberapa dijual untuk membayar kewajiban. Nah, karena jadi saya bangkrut dalam keadaan tidak punya deposito, saya tidak punya asuransi kesehatan, makanya waktu bulan Maret saya kena gejala COVID, demam, mules, pilek, hilang rasa, batuk, pusing, mencret, udah kena semuanya. Itu benar-benar sebenarnya ya cukup takut juga ya awal Maret. Itu sampai harus isolasi mandiri 21 hari. Semua jadwal saya batalkan sebelum PSBB. Nah, saya lanjutkan lagi. Menghadapi kehilangan, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, Filipi 4 ayat 11, kita harus belajar mencukupkan dengan yang ada. Itu sama dengan
Ibrani 13 ayat yang ke-345. Supaya kita mencukupkan yang ada. Kalau kita mencukupkan yang ada, maka Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan. Kalau kita nggak bisa mencukupkan, utang sana, utang sini, maka Tuhan meninggalkan, Tuhan membiarkan. Kalau kita mencukupkan, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan. Jadi, kalau saya berharap Bapak Ibu nggak mengalami ya, tapi kalau Bapak Ibu mengalami seperti saya, usaha bangkrut, kena PHK, tutup, segala macam, ya maka ya kita mesti belajar mencukupkan dengan yang ada. Kita harus rela untuk turun kelas. Ya, mobil dijual, ganti mobil lebih kecil. Kalau dulu minum kopi di kafe 20.000 jeglek gitu ya, satu gelas. Sekarang hanya dengan 12.000 pergi ke Indomaret dapat kopi ABC 1 bungkus, diseduh jadi kopi tubruk bisa 10 gelas. Ya, kalau dulu makan nasi lauknya setik, sekarang ikan asin atau telur. Telur juga murah ya. Telur itu kan murah dan proteinnya bagus banget, lengkap. Ya, kolesterolnya pun nggak masalah, ya kan? Ikan asin masih lebih murah, masih kemahalan. Beli yang sudah hancur itu lebih murah harganya. Kemarin kita dapat dari dokter nasihat, makan kacang mete. Loh, itu asam urat? Enggak. Selama berjemur matahari, methylation-nya bagus. Itu juga kacang mete, tapi jangan lebih segenggam. Wah, istri saya beli kacang mete. Lalu saya tanya, lah kok kacang metenya wis prudul-prudul gitu ya. Kalau utuh kan begini bengkok, itu potong 3 kira-kira. Udah pecah-pecah gitu. Kok kamu beli yang pecahan gitu ya. Harganya separuh. Wah, saya bilang pinter kamu, pinter ya kan. Kandungannya sama, harganya separuh. Itulah kalau orang habis bangkrut, Saudara ya. Semuanya cari yang irit. Nah, sebenarnya hidup ini murah, Saudara. Yang mahal itu gengsinya. Maka kalau kita mau bunuh diri, ya, itu bahasa Alkitabnya menyangkal diri. Bahasa gaulnya bunuh diri, mati terhadap diri sendiri. Hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya, ya kan? Kalau kita gengsi pakai barang murah ya silakan, ya kan? Hidup jadi mahal, ya. Jadi hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Minum kopi tubruk ya cuma 1.000 satu gelas, ya. Kalau mau gengsi ya beli aja gelas Starbucks diisi kopi tubruk. Itu namanya pinter, ya kan? Jadi hidup ini murah kok, yang mahal itu gengsinya. Mari kita belajar mencukupkan supaya Tuhan memberi kekuatan. Ya. Sekarang jam 4.43. Oke, 1 poin lagi dah. Dari 4 poin yang saya sediakan. Lebih baik saya memberi waktu tanya jawab. Kan nanti mungkin poin yang keempat bisa disampaikan sambil menjawab. Ya kan? Apalagi yang kita harus bikin untuk diri kita dan keluarga kita. Rajin, Amsal 10 ayat 4. Dan rendah hati, mau melakukan apa saja. Ya, pertama gengsi tadi untuk hidup sederhana. Tapi juga perlu tidak gengsi untuk melakukan apa saja. Rendah hati mau melakukan apa saja. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Nggak ada lah namanya, ya saya kan dulu kan direktur, udah itu dulu lah, de facto sekarang kan bangkrut, ya kan. Dulu saya manajer loh, supervisor di pabrik, nah sekarang kan kena PHK, udah yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Kalau yang lama nggak berlalu, ingat si mantan terus ya, nggak punya pacar baru, saudara ya. Yang lama berlalu, baik itu namanya pacar, mantan pacar, pekerjaan, saudara, udah yang dulu ya sudahlah gitu ya, nggak ada tuh, waduh, Pak Jarod pengusaha sukses, ya udah bangkrut nggak sukses lagi. Sekarang aja kenyataannya gimana? Mau makan apa enggak? Ya kan? Kalau mau makan bekerja kata Paulus, nggak mau kerja nggak usah makan. Ya kan? Makanya kalau ada orang pinjem minta pinjaman itu saya paling benci, ya. Pinjem adikmu, pinjem kakakmu gitu. Atau kalau enggak mau pinjem, oke tunggu, minta nomor WA-nya kakakmu, adikmu gitu. Kenapa? Dicek sama adiknya. Kok kamu nggak pinjemin dia? Oh, orangnya males, tak ajak kerja nggak mau. Ya lah, adik kakaknya aja nggak mau minjemin, apalagi pinjem saya gitu ya. Kerja gitu ya. Kerja apa saja, saudara. Mazmur tadi firman Tuhan berkata, kerja apa saja. Nanti Tuhan bikin berhasil. Apa saja? Apa saja, saudara. Apa saja. Anda bisa jual pisang, jual terong, Anda bisa. Pokoknya kebutuhan pokok itu masih dibutuhkan. Anda jual beras, Anda jual kalau enggak ya mau ngambil market yang lebih orang-orang menengah ke atas, yang bukan makanan pokok, ya kan. Camilan, snack, durian. Lah, Pak, kan saya nggak punya durian, Pak. Loh, untuk menjual itu nggak perlu punya, saudara. Di
Di Jakarta saya punya kenalan, enggak punya durian, saudara. Dia cari itu pinggir jalan yang jual durian itu. Kenapa pinggir jalan? Kenapa enggak toko lah? Toko kan juga punya WA, punya Instagram. Yang di pinggir jalan itu, oh ini jual durian montong. Yang lalu yang sebelah, warung sebelah, oh itu durian Petro. Wah, satu lagi, oh itu Bangkok. Oke, Bang, 100 gram atau sekilo tanpa kulit berapa? Gitu ya. Aku beli sekilo 4 macam ya, gitu. Dibungkusin 200 graman, udah. Lalu dipotretin satu-satu. Bang, aku bantu jual ya, aku naikin 10%. Nanti kalau laku baru aku beli sama kamu, gitu ya kan? Itu foto dipasang Instagram, kirim WA ke sana mari, naikin 10%. Wah, orang beli 100.000 satu bungkus, 100.000 satu bungkus, untungnya 10.000. Satu hari 30 bungkus, 40 bungkus. Loh, 300.000 satu hari. Sebulan 12 juta. Ya gajinya kalah, saudara. Banyakan jualan durian. Wah, ternyata orang itu kalau mau melakukan apa saja. Saya punya sepupu, istrinya bikin sambel, suaminya mantan manajer BRI. Wah, saya bilang lo enggak usah gengsi-gengsi. Manajer BRI itu masa lalu, mantan. Saya bilang, ya, sekarang mau hidup, ya itu bantu istrinya itu. Iya kok saya bantu kok, bagus. Ya karena istri itu sepupu saya, ya kan. Ini suaminya orang Batak. Orang Batak katanya biayanya gengsinya gede itu, tapi ini Batak yang sudah bunuh diri, ya kan. Mati terhadap diri sendiri. Dia nganter sambel, mantan manajer BRI loh, saudara. Waduh, saya bilang ini kamu tak jadiin contoh khotbah ya, orang yang melakukan apa saja. Maka saya paling benci, sekali lagi, maafkan saya kalau saya bicara kasar. Lu jangan pinjem-pinjem, jangan ngutang-ngutang, kecuali Anda lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Apapun Anda bisa kerjakan, nganter barang, ya, setrika baju di rumah orang lain, apa saja yang diperbuatnya, Anda akan makan. Maka kita perlu belajar rendah hati, atau mungkin tahun depan kalau COVID-nya nggak berhenti-berhenti, mungkin Anda bisa jualan sabun tanpa merek. Karena kalau krisis berkelanjutan, mungkin orang nggak kuat beli sabun pakai merek. Anda beli sabun, bikin sabun curah, apa saja pokoknya, saudara. Karena banyak orang males, maka kita yang rajin, kita akan diberkati. Maka bagian kita bekerja dengan rajin, nanti bagian Tuhan memberkati. Ya, kalau Anda melihat di belakang saya, nah ya, kalau tak lihat ini di sini ada Pak Gede, ya ini belakangnya pasti itu virtual background, ya kan? Sama Pak Panjaitan badan Ibu, ya belakangnya juga virtual background, ya kan? Kalau saya belakangnya realitas background, gitu ya, itu lukisan yang saya bikin sendiri. Bapak Ibu kalau lihat Instagram saya, 1 minggu kalau nggak 1, 2 lukisan. Ya. Dulu saya mikir, aduh sudah bangkrut, mau ngapain ya, gitu. Saya sempat mikir tadinya mau bikin nasi goreng Pak Jarot aja gitu, karena dulu waktu saya anak-anak saya masih kecil tuh saya ingat saya bikin nasi goreng, anak-anak saya senang gitu ya. Terus waktu SMA dan kuliah juga saya senang masak. Ya nggak banyak macam-macam, namanya orang miskin kan nggak ngerti masak spaghetti ya, orang ngerti ya. Nasi goreng Pak Jarot itu kayaknya bisa deh, nasi goreng kambing Pak Jarot gitu ya. Saya sempat fantasi saya liar begitu saudara, tapi sebelum itu saya nyoba ngelukis saudara. Wah ternyata laku juga. Jadi akhirnya tiap minggu ngelukis. Ya apa saja dah pokoknya Pak Saudara punya talenta yang lain ya jangan ikut saya juga ya kan. Pak jadi lukis dong ya. Kalau Anda nggak punya talenta ya nggak usah belajar. Kerjakan yang Anda bisa aja saat ini. Kalau belajar ya butuh waktu lagi, telat, keburu lapar perut ini gitu ya. Maka kita bisa melakukan apa saja. Nanti kalau kita mau melakukan apa saja, nanti Tuhan bikin berhasil. Ya, saya kembalikan ke moderator untuk kita masuk sesi tanya jawab. Tuhan berkati. Baik, makasih Pak Jarot. Nah, kita akan mulai masuk pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu, malam ini bagi Bapak Ibu yang mau tanya, silakan Bapak Ibu boleh chat di kolom chat yang ada di Zoom ini. Sekali lagi Bapak Ibu Anda boleh ketik pertanyaan Anda di kolom chat yang ada di Zoom ini. Mungkin saya akan mulai dulu Pak Jarot dari pertanyaan yang sudah masuk sebelum 1 hari sebelumnya. Seperti yang Bapak kemarin share ke saya. Jadi ada beberapa pertanyaan, belum banyak, tapi ada beberapa di sini. Saya mulai pertanyaan pertama ke Pak Jarot dulu, boleh? Ya. Baik, siapa? Pak, apa rahasia Bapak dan Ibu, saya ulangi ya, apa rahasia Bapak dan Ibu, jadi Pak Jarot dan Ibu menghadapi badai COVID ini, Pak? Kan kalau dengar dari cerita Bapak tadi, waduh, itu badainya besar banget kan gitu ya. Nah, rahasia apa Pak yang boleh Bapak berikan tips buat jemaat Tuhan malam ini? Karena di Pekanbaru juga tentu
tidak ada yang luput juga, semua alami juga. Nah, supaya kami semua bisa dikuatkan oleh Bapak. Silakan, Pak. Ya, badai pertama itu yang saya alami adalah masalah kesehatan. Karena awal Maret, karena anak saya kan 2 di Singapura, jadi dia itu update ya mengenai COVID, gejalanya segala macam. Indonesia waktu itu masih menteri kita masih berkata ya nggak ada lah, Indonesia nggak kena. Dulu waktu SARS juga nggak kena begitu ya. Jadi kita masih mikir nggak kena, tapi karena saya dikasih berita terus sama anak-anak, ya kita ikuti gitu kan. Oh gejalanya ini, gejala ini lah. Pas saya itu kena batuk, oh nggak sembuh-sembuh, lalu mulai demam, dan demamnya itu aneh ya. Saya kompres pakai es batu di kepala, masih nggak turun dinginnya, di dada, di perut, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tambah mencret lagi, tambah pusing lagi, tambah mules lagi, tambah lemas badannya. Lalu yang saya kaget itu waktu makan apa namanya tongseng yang saya sukai gitu, kok rasanya nggak enak gitu. Istri saya mulai batuk-batuk dikit lagi, tapi nggak sampai demam dia nih. Ini nular ke istri nih. Gitu. Wah, itu kita mulai waktu itu ya kita langsung ambil keputusan isolasi mandiri. Jadwal batalin semuanya. Lalu setiap hari di rumah 21 hari ya, jam 10 berjemur, jam 10 malam sudah tidur, jam 9 dan waktu itu Maret April itu belum ada Zoom begini Saudara ya. Mei itu saya rame itu ya. Ya udah kita kayak burung aja kerjaannya kan, bangun tidur, mandi, terus berjemur, olahraga sore hari, jam 9 tidur, ya. Nah, itu kita suami istri kita sepakat. Sambil mengalami isolasi mandiri itu sebenarnya mulai serius memikirkan keadaan. Karena sebenarnya bangkrutnya sebelum Maret. Tapi waktu itu kita masih kayak oke lah gitu ya, happy lagi jalan. Tapi begitu mulai COVID kita sudah mulai mikir nih, kalau sampai Indonesia kena dan begitu kena tenan ada PSBB, nah kita mulai mikir nih gimana sekolah nih. Kayaknya kita mulai mikir ya nanti pasti ini sekolah muridnya gimana. Wah, itu kita mulai akhirnya langkah yang kita lakukan itu rapat keluarga. Nah waktu itu anak saya kebetulan ya puji Tuhan paling tidak yang paling kecil yang tidak beasiswa karena yang di Singapura dua-duanya beasiswa dan dua-duanya sudah bekerja. Yang paling kecil sudah lulus kuliah. Nah, awal Maret itu dia pulang ke Jakarta. Maka kita rapat keluarga. Ya. Terbuka secara jujur, tadi saya bilang sama istri, kita punya duit berapa. Jadi kita menghadapi kenyataan ini dengan realitas. Dan kalau duit kita ternyata tidak banyak, ya kita harus berhemat. Seberapa berhemat yang kita bisa lakukan. Dan itu benar-benar kita hidupi. Ya, anak saya dulu kan namanya orang Melbourne, sekolah di luar negeri, awal-awal balik Indonesia tuh masih sebentar-sebentar pesan Gojek kopi gitu ya. Tak lihat harganya 15.000. Saya bilang sama anak saya, "Nak, itu mahal sekali. Ini cuma $1,5, Pak." Otakmu dolar gitu, kopi 15.000. Murah gimana sih? Ini kopi bro itu 1 bungkus 12.000, ngerti nggak? Ini bisa 10 gelas. Jadi kita betul-betul hidup hemat. Karena kalau enggak ya kita kan nggak tahu berapa lama. Ya memang waktu itu ada harapan ya kan, Paskah selesai gitu ya. Tapi waktu itu ya saya pun termasuk nggak percaya. Karena otak saya ini lebih otak kiri yang kuat. Jadi dari awal pun maafkan saya kalau saya tidak percaya dengan yang namanya suara Tuhan, kata Nabi dari Amerika, itu saya selalu nggak percaya. Saya minta anak saya nomor 2 yang kuat matematikanya. Ben, 4 bulan ke depan Indonesia berapa? Dia pakai analisa grafik analyzer, 70 ribuan, Pak. Ya, dia kasih saya grafik perkiraannya, dan itu tepat sekali. Lalu kalau lockdown, ya paling akhir tahun mungkin sudah zero. Seperti di Vietnam, Singapura, New Zealand, ya, Wuhan, 3-4 bulan selesai. Singapura sudah 0 pertumbuhan. Yang tidak lockdown seperti Amerika, Indonesia, ya perkiraannya 1-2 tahun lagi lah. Kan kita ini seperti herd immunity sebenarnya, cuma kita nggak menyebut itu. Nah, dengan analisa seperti itu, mau nggak mau, saya tidak mau menyalahkan kebijakan pemerintah, bukan dalam kapasitas saya. Yang saya lakukan adalah bagaimana menyiasati apa yang diputuskan pemerintah. Kalau lockdown, ya begini. Kalau nggak lockdown, berarti COVID-nya ini bakal lama banget. Sekarang ini masih 4.000, 5.000 per hari. Akhir tahun nanti
Jangan-jangan 10.000 per hari. Anda berharap akhir tahun selesai, Anda bermimpi. Saya tidak mau memberikan Anda impian kosong. Siap-siap aja sampai akhir tahun depan. Jadi kalau kita berpikir yang realistis, kita akan sanggup menghadapi kenyataan. Maka kita mulai menghitung-hitung. Kalau saya malah mulai dengan melihat realistis yang terjelek. Yang sisi paling pesimis. Kalau ada masalah itu, paling jeleknya apa? Paling jeleknya usaha bangkrut, Happy Lukit nggak dapat murid, sakit kena COVID, mati. Kan gitu, itu paling jelek kan? Nah, dari paling jelek itu lalu kita berpikir, gimana supaya tidak terjadi? Ya kalau nggak mau terjadi, IVA-nya udah tutup, Happy Lukitnya jangan. Berarti sekolahnya harus online. Gurunya harus kreatif. Harus bisa pembelajaran secara online. Kalau begitu itu kita akan bertahan, gitu kan? Kalau nggak mau mati kena COVID, ya jaga imunitas, tidur teratur, pola hidup yang benar. Jadi ini dan itu sekeluarga ya. Jadi saya, istri, anak itu yang namanya olahraga, sepedaan, jalan kaki itu setiap hari. Karena nggak bisa dong sekeluarga, katakanlah saya di rumah saya ini saya, istri, anak paling kecil sama mertua. Yang 3 jaga kesehatan, satunya keluyuran. Ya keluyuran mah OTG sehat, pulang bawa penyakit, mertua saya udah tua, mati dia nanti. Jadi seperti itu. Jadi kita bilang sama anak paling kecil, kamu tuh kuat, kamu tuh luar biasa, tapi ada opa di sini. Jadi ini kita bahas gitu sampai akhirnya kita sama-sama bisa tidak takut, tapi hati-hati. Yang waktu bulan-bulan pertama emang agak paranoid, saudara. Awal-awal bulan dulu, waduh, itu saya sendiri kalau pergi ke supermarket atau ke pasar, kita mau belanja makanan gitu sama istri gantian gitu ya. Begitu kita ke grosiran gitu belanja gitu pulang gitu, saya itu di teras itu saya sudah mandi. Ya kalau sekarang udah nggak seperti itu lagi, tapi paling nggak yang penting kita imunnya kuat gitu. Jadi tapi itu sekeluarga ya, kita sepakat. Kalau enggak kan bisa berantem nanti. Kan yang repot tuh gini, misalnya nih suaminya tipe hati-hati, istrinya sembarangan. Atau istri melankolik yang hati-hati, suaminya sanguin yang cengengesan, keluyuran, nggak tahan di rumah, jadi pulang berantem. Nah ini yang dihindari ini jangan sampai menghadapi situasi ini kita berantem. Yang satu setuju lockdown, yang satu setuju herd immunity, wah, yang satu pendukung Jokowi, satunya nggak dukung, satunya dukung Terawan, satunya bilang copot dia, udah itu di rumah berantem terus itu. Aduh. Jangan sampai suami istri sudah ada COVID malah berantem terus. Kalau berantem terus namanya bukan PSBB, namanya 2 setan dikurung dalam 1 rumah. Oke, saya kembalikan ke moderator. Lanjutkan pertanyaan yang lain. Baik, mantap Pak Jarod. Ini lanjutannya begini Pak. Banyak orang mengeluh sekarang Pak, dengan kondisi seperti ini muncul satu pertanyaan. Apakah ini semua ujian datangnya dari Tuhan? Ya, kalau ujian itu dari Tuhan. Ya, tapi kalau pencobaan kan bisa dari iblis, bisa dari diri sendiri. Tuhan tidak mencobai, tapi Tuhan menguji. Tapi Tuhan bisa mengizinkan. Mungkin contoh yang paling gampang itu Ayub. Peran iblis mana, peran manusia mana, peran Tuhan mana. Inisiatifnya kan bukan dari Tuhan. Iblis yang menghadap Tuhan untuk mendatangkan malapetaka kepada Ayub. Tapi itu kasual 1 orang ya. Kalau ini kan wabah seluruh dunia. Ya seperti cacar, malaria gitu ya. Itu bisa karena memang terjadi faktor alam, tapi yang pasti juga firman Tuhan berkata kan segala sesuatu seizin Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan tidak merancangkan malapetaka. Iblis yang merancangkan malapetaka. Kalau contoh Ayub itu sangat jelas untuk membandingkan situasi. Jadi Ayub juga nggak punya salah apa-apa. Ya salah dalam arti sempurna sebagai manusia nggak sempurna ya, tapi dalam arti itu memang iblis yang mencobai. Tuhan mengizinkan. Nah, yang pasti juga Ayub sempat ya mengeluh, kecewa segala macam, tapi akhirnya dia mencabut perkataannya dan dipulihkan. Jadi menurut saya kejadian di dunia ini seperti wabah, bencana, tsunami, kan orang sering bertanya ketika ada tsunami Tuhan di mana? Kalau ada Tuhan kenapa ada COVID? Kenapa ada perang? Kenapa anakku mati kecelakaan dan sebagainya? Itu misteri kehidupan yang pasti diizinkan Tuhan. Nah, atau kalau saya ngalami dulu kebakaran begitu ludes nggak diasuransi lagi. Waduh. Ya kita nggak berpikir Tuhan sedang menghukum. Saya berpikir Tuhan sedang menguji. Ini ujian. Maka supaya naik kelas, responnya yang benar.
Yang paling berat sebenarnya bukan menghadapi kebakaran sih, ya kebakarannya mau gimana lagi sudah kebakaran. Yang paling berat itu komentar, ya kan? Kan kalau orang yang jauh itu malah komentarnya biasa saja. Yang orang deket-deket dulu, ya, yang satu gereja. Tahu nggak komentarnya apa? Ini Tuhan izinkan pasti punya dosa. Itu komentar yang paling sedap itu, ya kan? Sudah tetangga lapor polisi, teman pelayanan bisi-bisi, itu kalau nggak punya dosa nggak mungkin lah Tuhan izinkan gitu ya. Ya mungkin manusia mana yang nggak punya dosa, tapi kayak Daniel gitu kan masuk gua singa bukan karena dia punya dosa, karena Tuhan punya rencana. Jadi ya itu termasuk hal-hal yang bisa terjadi. Termasuk bahkan ketika COVID ini. Ada yang anggota keluarganya meninggal, suaminya meninggal, hamba Tuhan meninggal. Ada loh yang komentar hukuman Tuhan, ya cobaan dari Tuhan. Ya itu memang secara teologis orang bisa menebak-nebak. Tapi kalau saya percaya bahwa setan yang mencobai, setan yang merancang yang jahat, tapi Tuhan bisa menggunakan itu sebagai ujian, sehingga justru melalui ujian ini kita makin serupa dengan Tuhan, walaupun kayak saya kehilangan perusahaan, kehilangan income. Dulu bisa bayar per puluhan ratusan juta, sekarang hidup pas-pasan. Tapi kan wajah saya kan hidup ini justru melalui kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis ini kan saya makin menghargai pelayanan ya, makin menghargai kekekalan, makin menghargai persahabatan. Wah, ya kan? Punya teman Pak Gede yang masih ngundang saya. Nah, itu sahabat makin rasanya tuh makin berarti loh saudara. Jadi tiba-tiba dalam era pandemi ini kita nggak berpikir bisnis tapi berpikir relasi. Kalau saya sih makin merasa bahwa saya makin konsentrasi dengan hal-hal yang esensial ya. Untuk saya pribadi ya, saya berharap Bapak Ibu juga begitu karena itu yang bikin saya kuat. Kan kalau dipikir-pikir kehilangan saya besar banget ya. Usaha tutup ini, IFA ini usaha yang kami rintis tahun 92 dari nol, dari cuma satu sopir, satu sekretaris sampai punya 300 pegawai, kantor pusat 8 lantai, satu lantainya 1.800 meter. Gudang kami 4 hektar halamannya. Yang diatapi bangunan gudangnya itu 2 hektar, dalam skala yang sudah perusahaan nasional, dan saya benar-benar nggak terbayang akan tutup. Rencana kami ya go public, lalu buka perusahaan online kayak Lazada, Zalora. Nah, waktu buka usaha online itulah sebenarnya kayak jebakannya. Karena itu ternyata punya duit ratusan miliar itu nggak cukup. Karena kita bersaing melawan raksasa dunia. Kalau toh mau main online, jangan bikin platform, tapi punya restoran, cara menjualnya online. Itu namanya small beautiful. Anda punya restoran, Anda punya warung, Anda punya jasa, betulin apa, ya tapi cara marketingnya online. Nah, itu hidup itu hari-hari ini, ya. Jualan kayak saya begini kan, jualan lukisan kan nggak perlu punya galeri, ya kan? Galerinya di Instagram aja, itu ya. Hidup ya nggak kaya raya, tapi nggak bisa kaya, tapi nggak akan mati lah gitu. Jadi menghadapi situasi itu ya pertama mencari kehendak Tuhan, ini ujian, karena sadar ujian, respon yang benar, lalu mulai bangkit, ayo kita hidup, udah hidup kan harus dilanjutkan, apa saja lah yang kita bisa lakukan gitu ya, bisa jual durian, nggak bisa jual durian ya bikin lukisan, apa saja pasti ada yang bisa dibuat kok gitu ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah Pak Jarod, ada masuk pertanyaan nih dari chat Jemaat Tuhan, bertanya nih Pak, pemerintah kan sedang berusaha untuk menyiapkan vaksin. Bagaimana kira-kira menurut pandangan Bapak harapan kita tentang penghentian penularan COVID ini setelah divaksin? Ya, vaksin itu di seluruh muka bumi sebenarnya baru tahap uji coba. Ya, kayak vaksin cacar, vaksin yang lain-lain itu ada, kalau secara baku itu ada prosedurnya. Ya, uji coba massal itu minimal setahun. Jadi harus diujikan kepada ribuan orang, ratusan ribu malah kalau itu mau dipakainya global seluruh dunia sebelum hak patennya keluar. Jadi kalau sekarang atau tahun depan ada, itu berarti vaksin uji coba. Ya, kalau kita mau jadi pahlawan ya boleh untuk menjadi kelinci percobaan. Kalau nggak ada yang mau untuk dicoba ya itu vaksin nggak jadi kan. Jadi ya
mudah-mudahan kalau kita sebagai orang percaya ya kita berdoa mudah-mudahan prosedur itu dijalankan dan lancar. Kan vaksinnya kan Cina baru uji coba, Amerika uji coba gitu ya. Indonesia saya nggak tahu yang diuji coba itu vaksin dari negara mana atau Indonesia sendiri. Karena itu kan pertama kalau udah ditemukan itu harus diuji coba. Bener nggak bisa naikkan kekebalan gitu kan. Terbukti orang yang divaksin tuh nggak ada yang terkena. Nah baru diperbanyak. Jadi sebenarnya pasti itu butuh waktu. Butuh waktu. Nggak bisa misalnya kalau kecuali pemerintah berani memberikan janji kosong gitu ya, harapan semu. Tahun depan udah siap gitu ya. Ya siap uji coba sebenarnya. Kalau saya sebagai orang yang akademis, menurut saya ya pernyataan politik sama pernyataan yang akademis memang sering berbeda ya, untuk memberikan rasa aman kepada rakyat misalnya gitu. Lalu ya jangan panik ya, vaksinnya udah ketemu gitu ya. Ya semua negara bilang sudah ketemu. Tapi kalau misalnya sebagai di sini ada yang dokter pasti tahulah yang namanya vaksin atau obat itu butuh waktu untuk uji coba klinis ya sebelum bisa dinyatakan resmi sebagai obat lalu diperbanyak dan diberlakukan secara umum. Itu kan berlaku untuk semua vaksin, vaksin cacar, mRNA, vaksin BBG, vaksin tetanus. Kita memang virus ini kan diperkirakan sama dengan kayak cacar, pilek gitu, nggak akan hilang di muka bumi. Maka memang harapannya ya vaksin. Ya kita doakan aja supaya vaksin itu segera uji cobanya lancar dan terbukti memang bermanfaat ya, menaikkan imun. Sementara itu belum, ya sudah, yang penting kita ini jaga kesehatan aja ya, gaya hidup yang benar, pola hidup yang benar, tidur yang benar, minum yang benar, makan yang benar, sebisa mungkin makan yang halal-halal, yang haram-haram hindari, ikuti aja apa yang kata firman Tuhan. Kan Taurat itu yang digenapi cuma mengenai penebusan dosa. Ya. Jadi kitab Taurat itu yang digenapi yang berhubungan dengan ibadah. Yang lain ya masih berlaku, tapi tidak untuk surga neraka ya, untuk sehat dan tidak sehat ya. Jadi itu kita lakukan, saya yakin kita akan makin imun. Ya. Kalau saya ya paling enggak pernah kena serangan begitu ya, saya ya kalau sekarang yakin gitu ya. Masalahnya kebal apa enggak kan juga masih pro dan kontra kan. Ada yang yakin bahwa kalau udah kena kebal maka darahnya bisa untuk plasma darah. Tapi juga ada kan data bahwa orang yang kena lagi. Berarti kan jadi ya selama masih ada pro dan kontra, kita ambil yang paling aman aja. Tadi saya bilang kalau menghadapi masalah itu paling jelek apa ya? Waktu saya mau bangkrut dulu paling jelek apa ya? Utang bank nggak bisa dibayar, lalu datang debt collector, gitu ya, aset dirampas, ya. Debt collector marah-marah, saya digebukin, dikarungin, mati. Gitu. Jadi saya selalu yang paling pesimisnya. Ditaruh, lalu supaya nggak terjadi gimana? Ya, supplier dibayar, pesangon dibayar, duit dicairin, deposito dibuka semuanya, kita ikhlas apa yang kita kumpulkan selama 30 tahun, 20 tahun. Ya kalau saatnya, ada saatnya menuai, ada saatnya menabur, ada saatnya dapat, ada saatnya hilang. Nah, begitu ikhlas, ya nggak sedih, saudara. Yang sedihnya itu kan, waduh ini gimana nih, nabungnya lama, wow. Begitu ikhlas ya selesai, masalah itu selesai. Masalah itu nggak selesai karena kita nggak ikhlas. Jadi menghadapi masalah, sekali lagi, saya selalu berpikir dari sisi yang terjelek dulu, kita siap dengan yang terjelek. Nanti begitu, katakanlah kalau ikutin prosedur, vaksin, uji coba klinis, ya katakanlah setahun 2 tahun, berarti 2024, 2025, Anda bisa dengerin pelajarannya Dr. Yanto dah, mengenai vaksin. Dia kan seorang dokter. Dia memberikan perkiraan waktu dengan jadwalnya, itu akan bisa dilaksanakan 221 atau 22. Jadi menurut saya lebih senang dengar yang kayak gitu tuh. Seorang dokter bicara data formal, benar gitu ya. Nah, udah ikuti itu aja. Jadi kalau misalnya vaksin juga masih lama dan kita nggak lockdown, COVID masih lama, ya kita hidup sehat saja. Udah. Kalau sudah hidup sehat, gaya sehat, semuanya sehat, mati, ya berarti waktunya dipanggil Tuhan masuk surga, ya kan? Nah, tapi kalau nggak mau mati duluan, gitu ya. Kalau ada yang mau mati duluan, sekarang dia cepat didoainnya ya. Tuhan kirim COVID, Tuhan mati dia, ya kan? Oke, lanjutkan lagi kalau waktu
Pak Jarod, lanjut Pak. Ini ada pertanyaan penting dari tadi karena belum sempat saya baca. Ya. Pak, minta tips Pak. Tolong kasih tips Bapak agar bagaimana keluarga tetap kokoh dan kuat di tengah badai, Pak. Mungkin maksud dia ini keluarga ini suami, istri, dan anak-anak gitu. Tetap kokoh di tengah badai, Pak. Silakan Pak tipsnya. Ya, perlunya suami sebagai kepala, ya. Tadi saya kasih contoh kan, badai itu kenyataannya apa sih bentuk badai itu? Kan kehilangan kan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, kehilangan kesehatan. Itu bentuk realitas badai itu kan itu. Dari badai ini usahanya tutup, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis. Gara-gara badai COVID ini suaminya sakit, bahkan dipanggil Tuhan, kehilangan pasangan, kehilangan harapan. Jadi badai itu berdampak pada kehilangan. Nah, lalu gimana supaya kuat menghadapi hal ini? Kalau betul-betul saya kemarin kebakaran itu kan betul-betul sudah hilang, ya berarti ikhlas. Kalau nggak mau hilang, ya dijagai. Kan. Lalu gimana supaya keluarga ini bisa kuat? Keluarga yang paling kuat itu pertama, kalau keluarga itu sehati. Jadi kalau menghadapi badai ini ya kan tadi saya bilang misalnya suaminya atau istrinya yang wah kamu ini begini begitu gitu ya. Nah itu bisa-bisa berantem malah. Kenapa? Karena berbeda pendapat. Ketidaksehatian itu membuat kekuatan itu hilang. Yang kedua, firman Tuhan berkata apa? Kalau orang itu patah semangat ya, atau kecewa, maka lemahlah kekuatannya. Maka kita nggak boleh patah semangat. Supaya kita kuat, suami istri sehati. Supaya sehati, maka dibicarakan. Ya, kita bicarakan, ini kenyataannya begini, keadaan kita hadapin begini. Usahaku tutup, aku nggak bisa kasih duit kamu lagi. Kira ini kamu dari playgroup ada bisa masuk berapa? Segitu tuh keadaan sekarang. Nanti kalau ternyata nggak dapat murid baru, ya lalu gimana? Waduh, nanti gimana kalau guru-guru gajinya dipotong? Mau apa enggak? Gitu ya. Ya, wah semuanya dibicarakan. Ya, untuk bisa kuat maka harus sehati. Supaya sehati semuanya dibicarakan. Nah, waktu membicarakan maka kita tidak boleh ngotot. Nah, maka suami itu bisa sehati. Yang berikutnya lagi, supaya kuat. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan dari Tuhan. Musa itu menghadapi bangsa Israel yang memberontak. Waduh, macam-macam masalahnya. Sampai Tuhan saja bilang sama Musa begini, kamu minggir dari bangsa itu. Saya mau binasakan bangsa itu. Tuhan aja sampai jengkel, saudara. Tuhan tuh sampai berkata sama Musa, Musa, kamu minggir. Saya mau binasakan tuh bangsa. Lalu kamu dan keluargamu, saya akan jadikan bangsa yang besar. Itu bangsa Israel memberontak kepada Musa, sampai Tuhan marahnya ngomong begitu. Untung loh, Musa itu nggak berkata, haleluya, keluarga aku akan dijadikan bangsa yang besar. Oke Tuhan, tunggu, jangan dibinasakan dulu. Aku tak minggir dulu. Musa tuh bilang begini, Tuhan, saya nggak mau minggir Tuhan. Kalau Tuhan binasakan bangsa itu, dan nanti bangsa-bangsa dengar, mereka akan berkata bahwa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dibinasakan di padang gurun. Mereka bilang Tuhan gagal membawa umatnya. Jadi Musa itu malah ngajak dengan Harun, berdiri di tengah-tengah antara Tulah dengan bangsa itu. Seolah-olah Tuhan, Musa itu kayak pasang badan. Aku mati duluan Tuhan sebelum bangsa ini mati. Waduh, itu menurut saya kekuatan dari mana ya? Ya menurut saya kekuatan dari cinta, kekuatan dari pengabdian, kekuatan karena Musa sendiri sebenarnya tahu betul isi hati Tuhan. Mungkin waktu itu sebenarnya Tuhan itu lagi menguji hatinya Musa, bukan benar-benar mau membinasakan bangsa itu. Maka kalau kita tuh mau kuat benar-benar, ini yang penting ini sebenarnya suami. Ya kalau nggak suami dalam kondisi tidak ideal boleh istri ya. Istri yang dekat sama Tuhan, dia kuatin suaminya. Tapi idealnya itu sebenarnya kepala keluarga suami. Suami dekat sama Tuhan, kan dikatakan begini, Musa bergaul dengan Tuhan. Dan ketika ia turun dari gunung itu, mukanya bercahaya. Sebab ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara, jadi Pak Jarod kok mukanya kinclong. Umur saya 57 tahun.
Kemarin saya ke klinik dites. Umur biologi saya baru 44 tahun. Orang lain itu kalau bangkrut, stres, ya kan, itu wajahnya cepat tua. Ini habis bangkrut umurnya jadi 44, saudara ya. Lah kan saya bergaul sama Tuhan. Nah kalau kita bergaul dengan Tuhan, itu kita menjadi orang yang kayak Musa itu loh. Ya, itu mau dijadikan bangsa yang besar. Itu aja malah bilang Tuhan. Jangan Tuhan, jangan binasakan bangsa itu Tuhan. Ya. Tuhan membinasakan bangsa yang memberontak itu, berontak sama Musa terus. Kenapa? Karena dikatakan Musa bergaul dengan Tuhan. Jadi menurut saya nih kepala keluarga harusnya ya, dalam kondisi nggak ideal ya nanti istri boleh. Dalam kondisi yang ideal, suami bergaul dengan Tuhan, lalu kan akan dapat tuntunan dari Tuhan. Waktu saya kebakaran, kehilangan, saya bergaul dengan Tuhan. Saya dapat tuntunan. Ini ujian. Ini ujian, gitu ya. Bukan salah kamu, bukan dosa kamu, ini ujian. Hadapi, bersyukur. Ya, hadapin polisi, hadapin tetangga, ya, dicari 13 tahun, ya sudah namanya hilang di mana. Enggak menyalahkan Tuhan, tetap melayani. Lalu ini saya ceritakan kepada istri sama anak-anak. Kita berdoa sekeluarga, kita misbah keluarga. Nah itu yang membuat kita sekeluarga itu sehati. Kalau kita nggak doa bersama, kita nggak hadapi bersama, ya apa sih? Dulu kan tadinya juga saya ragu-ragu mau ke Bali apa enggak. Oh pasti berantem saudara. Ya. Nah, kan waktu itu tahun 2009 itu saya biasanya pelayanan itu keluyuran saudara sendiri, ya kemana-mana sendiri gitu kan. Ini kok ya tumben-tumben ngajak istri, ngajak anak lagi sekeluarga gitu ya. Karena memang waktu itu seminar keluarga. Kan saya membayangkan pasti ideal banget ya kalau sebelum seminar parenting itu anak kesaksian nih kenapa dapat beasiswa gitu ya. Wah selesai seminar dan itu sudah hari terakhir mau pulang sebenarnya, udah hari itu flight pulang gitu, tapi pagi-pagi jam 3 ditelepon udah kebakaran ya, 2 jam kemudian roboh itu 15 menit sekali, udah panggil pemadam kebakaran sudah belum, sudah Pak, udah datang belum Pak, wah dipantau singkat cerita 2 jam lagi sudah roboh Pak. Itu kehilangan. Nah badai hari-hari ini COVID ini akan membuat banyak orang kehilangan. Akan ada orang stres karena kehilangan. Orang bisa gila karena kehilangan. Dan saya sekarang mengerti kenapa Tuhan izinkan saya bangkrut, bahkan kerugiannya di atas 100 miliar. Ketika saya berjumpa dengan Full Gospel, pengusaha-pengusaha yang bikin pertemuan, waktu itu masih offline, sekarang online, ya wajahnya pada stres. Waktu saya bersaksi kalau saya ruginya sebesar itu gitu ya. Itu banyak yang bersuka cita gitu. Loh kenapa bersuka cita? Hari ini saya bisa ketawa, Pak. Loh, kenapa ketawa? Bapak lebih besar ruginya. Penderitaan saya penghiburan bagimu ya gitu ya. Paulus itu dipenjara, digebuki, disiksa, dilempari batu dan itu menjadi penghiburan bagi jemaat yang waktu itu tuh memang menghadapi masalahnya itu seperti itu, digebuki, diancam, tapi mereka mengalami aniaya itu nggak seberat Paulus. Jadi ketika Paulus mengalami yang luar biasa itu gitu ya, Paulus itu bisa menguatkan yang lain. Itu saya baru tercenung itu. Oh, hari-hari ini banyak orang bangkrut yang 10 miliar stres, 1 miliar stres. Saya baru ngerti Tuhan, ngerti. Waduh, wah banyak orang itu kalau saya ketemu dengan Full Gospel gitu, Pak, makasih Pak kesaksiannya. Wah, saya nggak nyangka Bapak ruginya sampai segede itu gitu. Lah, gimana Anda bayangin aja member 500.000, 10% itu poin, 1 bulan 50 miliar. Omset kami 400-an miliar setahun. Lalu menjadi 0, kalau omset sebulan 50 miliar, barang di gudang itu berapa? Anda punya toko, sebulan 10 juta katalah omsetnya, ya punya toko nih. Omsetnya sebulan 10 juta toko. Itu barang di toko nilainya berapa? Barang di gudangnya nilainya berapa? Kalau tokonya toko fashion, sepatu, baju, itu banyak yang 5 sampai 10 kali lipat. Nah, kalau kita omsetnya 50 miliar, yang di gudang nilainya berapa? Kita bisa 4 kali lipat. Itu udah bagus banget untuk bisnis fashion ya. Kalau bisnis spare part mobil atau bisnis gadget, itu bahkan kita nggak ada stok. Showroom itu cuma sampel aja, ya. Jadi orang toko di Pasar Baru, di World Trade Center itu kakak beradik buka toko rame-rame itu, gudangnya satu.
Masing-masing toko tuh cuma kayak showroom. Buat ada yang beli, sebentar ya, diambil dulu gitu. Itu stoknya satu buat rame-rame. Tapi kalau toko baju bisa punya omset 10 juta satu bulan, itu di toko aja mungkin barangnya 100 juta. Nah, saya kan jualan baju, sepatu, ada ukuran, ada warna kan, sepatu tuh ukurannya 33 sampai 37 kalau wanita gitu. Jadi ada ukuran, ada warna. Maka stok barang itu 5 sampai 10 kali dari omsetnya. Nah, tiba-tiba tutup. Ya stoknya masih banyak dong. Lalu stok ini ada yang kosmetik. Saya kasih contoh perasaan yang sedikit curhat gitu ya. Gimana perasaan saya kalau Anda jadi saya. Sebelum resmi official secara hukum awal tahun ini tutup. Ini dimulai awal tahun lalu. Prosesnya itu setahun. Jadi awal tahun lalu ketika sudah nggak jualan tapi belum tutup secara hukum, belum ngasih pesangon. Jadi masih ada jualan kecil-kecilan untuk bayari pesangon. Itu beberapa produk kayak kosmetik kan sudah expired. Nah kalau sudah expired diapain? Ya dibuang lah. Maksudnya dikasih orang, teman orang pakai kosmetik jadi rusak. Jadi kalau saya bilang sama pegawai, minggu ini yang dibuang berapa banyak? Barang yang dibuang karena expired. Ya minggu ini ada 600 juta. Minggu depan tanya lagi, berapa barang yang dibuang? 500 juta, Pak. Anda punya perasaan gimana kira-kira kalau setiap minggu itu bakar barang, buang barang, yang karena expired itu nilainya ratusan juta. Dan itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 12 bulan juga loh, saudara. Cari foto saya sepanjang tahun itu. Cari foto saya sedih. Nah, itu menurut saya ketika saya bercerita makin detail gini kepada para pengusaha di Full Gospel gitu. Waduh, Pak Jarod yang Bapak alami, dahsyat banget ya. Kalau Bapak kuat ya, saya ruginya nggak sebanyak Bapak tuh. Kalau saya nggak punya Tuhan, saya udah gila, saudara. Kalau saya nggak punya Tuhan, kalau saya nggak punya kekekalan, saya kalau nggak punya nilai-nilai kekekalan, kalau saya tidak menamakan diri saya atau memperkenalkan diri saya hamba Tuhan. Kalau saya hanya pengusaha murni, menurut saya orang dengan masalah seperti yang kami hadapi, banyak yang stres. Beberapa teman ada yang cerita, Pak, suami saya tuh sudah berbulan-bulan nggak pernah ketawa, Pak. Bahkan sering ngalamun, sering bengong. Terus sejak ikut Zoom Bapak itu Pak bisa ketawa dia. Ya, saya jadi ingat ayat aja pokoknya. Paulus berkata, penderitaanku penghiburan bagimu. Ya Tuhan, nggak apa-apalah untuk bisa menghibur itu memang kadang-kadang harus ngalamin dulu ya. Kalau nggak ngalami bagaimana bisa menghibur. Nanti menghibur dibantah lagi. Bapak teori, coba ngalami. Sekarang Anda mau bilang apa sama saya coba? Anda rugi berapa di sini? Yang ruginya di atas 100 miliar boleh loh membantah saya loh, ya kan? Pak, saya ruginya 1 triliun Pak. Nah, saya akan berguru sama Anda, ya kan? Tapi jangan Anda ruginya lebih mahal daripada saya, tapi wajahnya juga stres ya. Ya, saya nggak mau belajar sama Anda, ya kan? Tapi kalau Anda ruginya di bawah 100 miliar, ini belajar dari saya nih. Lihat wajah saya aja udah. Bukan pajak hari ini dah, jelajahi Instagram saya, YouTube saya sepanjang tahun lalu. Anda akan tetap terus menjumpai kalimat yang penuh antusias, kata kalimat-kalimat yang semangat. Bahkan jarang cerita tema-tema begini, yang ngajarnya parenting, suami istri, pernikahan, kan nggak ada hubungan sama tema juga saya nggak cerita. Kalau temanya memang mengenai menghadapi pandemi segala macam, ya perlu saya cerita. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Jarod, ini ada satu lagi nih. Terakhir. Dan nampaknya pertanyaan ini cukup bagus nih. Ya. Apa rahasia Pak menurut Bapak supaya keluarga kami diberkati dan bahagia? Oke. Diberkati dan bahagia Pak. Oke, yang pertama diberkati dulu. Ya, yang pasti pertama berkat kekekalan. Ya, mesti lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka diberkati dengan keselamatan. Ya. Kalau diberkatin materi, memang gampang-gampang susah gampang. Zaman sekarang ini loh ya. Ya, tapi paling enggak saya kalau mau bercerita, ya dulu saya merantau ke Jakarta nggak bawa apa-apa. Sekarang bangkrut pun ya nggak sampai minus. Karena dulu memang, nah ini pentingnya suami istri. Saya dulu orangnya super optimis. Sempat kepikir yang namanya rumah, aset itu mau diagunkan untuk buka usaha baru. Nah, saya sekarang bisa mensyukuri istri saya. Istri saya itu kalau dulu saya bilang pesimis. Tapi sekarang saya bukan bilang pesimis lagi. Hati-hati itu orang.
Kenapa? Karena dari awal dia itu selalu berkata begini, kalau kan gini, kami punya bisnis kan, untungnya banyak. Nah, kalau ketika untung itu saya buka usaha animasi, tutup, buka pabrik, bangkrut, yang nggak bangkrut ya terakhir bangkrut Iva Dasyat ini gitu kan. Nah, dia selalu berkata begini, kalau sudah dapat untung dari perusahaan, katakanlah tahun ini untungnya yang dibagi ya, kan ada untung yang dimasukkan ke perusahaan untuk diputar terus. Tahun ini yang dibagi katakanlah 2 miliar gitu ya. Saya bilang sama istri, kamu pegang berapa, saya berapa. Bagi 2, kalau bagi 2 kamu 1, aku 1 gitu kan ya. Atau kamu nggak pegang, kita beliin properti ya gitu. Lalu yang 1 ini saya pakai ya kan, dengan teman buka usaha apa, tutup. Dengan teman buka usaha apa lagi, tutup. Itu udah banyak banget. Ini di luar yang bangkrut sama kebakaran itu, kalau 40 miliar juga ada sih kali yang rugi gitu gara-gara begitu gitu ya. Nah, tapi singkat cerita, kalau tahun ini kita ambil 4 miliar, lalu kita beli aset 1 miliar gitu. Nah, istri saya itu dari awal begini. Yang sudah masuk ke dia enggak bisa keluar. Memang wanita itu pandai pegang uang, pandai. Sudah masuk, enggak bisa keluar. Jadi kalau sudah beli tanah, beli kolam sport club, kita jadi sekolah, beli aset, ya itu suratnya dia yang pegang, sertifikatnya dia yang pegang. Saya tidak boleh bawa ke bank untuk diagunkan, gitu ya. Makanya waktu usaha mau bangkrut dulu, itu sempat saya sama kongsikan, saya kongsian. Ini platform kita ini mau diteruskan nggak nih? Kita sudah habis 100 M lebih, tanggung kan? Kalau kita masukkan 100 lagi gimana? Ya, kita setor lagi sesuai proporsi saham dong, ya kan? Kita setor lagi, kita promo lagi, kalau orang usaha platform itu istilahnya bakar duit. Diinjek untuk promo marketing, ongkos kirim gratis, subsidi begitu, makanya kalau Anda bayar pakai OVO segala begitu kan, cashback sekian. Cashback itu kan nombokin, saudara. Satu orang 20.000, se-Indonesia berapa? Itu satu hari nombokin bisa 20 miliar loh. Makanya waktu itu saya tiba-tiba punya uang 200 miliar, saya pikir banyak. Jadi sedikit banget ya gitu. Melawan raksasa-raksasa itu. Akhirnya saya angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Cash-nya udah habis. Nah, istri saya berkata, rumah, aset, properti itu tidak boleh diagunkan. Makanya waktu itu saya give up, menyerah. Karena saya nyerah, kongsi saya ikut nyerah. Ya kita pilot, kita tutup, kita bangkrut gitu ya. Tapi aset, makanya saya nggak stres-stres banget, paling nggak ya saya rumah, sekolah itu utuh gitu. Karena memang di tangan istri itu aman. Jadi aman itu pertama dalam perlindungan Tuhan, kedua aman itu di tangan istri. itu aman ya, aman. Nah, ini ya kesepakatan itu saya tidak langgar. Jadi memang suami istri itu harus sepakat ya, kalau menikah itu kan adanya kesepakatan. Dari awal pernikahan memang begitu juga. Dulu awal menikah saya mau buka usaha, punya rumah mau diagunkan, dia nggak boleh. Tapi akhirnya ternyata saya dapat modal, teman buka ngajak usaha, saya nggak usah setor uang, setor badan tapi dikasih saham. Jadi ya Tuhan buka jalan. Nah, maka supaya keluarga kuat, nggak saling menyalahkan, ya ini memang sekali lagi sepakat komunikasi, menghargai kesepakatan. Sekeluarga perlu dapat kekuatan yang dari Tuhan. Itu maka akan dapat berkat yang pertama ya berkat-berkat ilahi ya. Tapi kalau berkat finansial itu memang ada kairosnya Tuhan. Jadi kalau saya tetap masih berani, ya kami pun memang bangkrut satu usaha, tapi paling tidak saya sekarang ini merasakan tuh penyertaan Tuhan itu luar biasa. Jadi begini, dulu saya punya usaha yang omset 1 bulan bisa makan 2 tahun, kira-kira gitu. Jadi mau go public, nanti diwariskan sama anak. Saya dulu punya cita-cita tuh pengen pensiun, ya umur 60 apa 65 sebagai pemegang saham perusahaan nasional, ya yang dengan duit yang begitu banyak bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa bantu gereja pedalaman, gitu ya. Jadi pensiun dengan mulia, gitu kan. Itu kan tapi kan keinginan saya. Tiba-tiba pas mau pensiun bangkrut. Lalu benar-benar yang saya benar yang kalau soal miskin sederhana itu siap karena dulu kan orang miskin juga. Yang paling saya nggak siap itu sebenarnya hidup sebagai hamba Tuhan dalam arti yang sebenarnya ya hamba Tuhan begini, dalam arti begini. Ya dulu kan hamba Tuhan yang sebenarnya juga, tapi dalam arti gini, hidup seperti seorang full time.
tapi tidak digaji sama gereja. Hidup seperti full time itu dalam arti Kak, dulu saya sebagai seorang pengusaha, kalau melayani dapat persembahan kasih, terima, bawa pulang, saya ada yayasan namanya Yayasan Pulihkan Indonesia, maka angkanya dicatat, masukkan di situ untuk pelayanan ke desa-desa. Tiba-tiba usahanya nol. Nah, saya itu sekarang tuh merasakan yang namanya makan nih dari uang persembahan kasih. Jadi sekarang ini saya nggak ada bedanya sama Pak Gede. Itu yang paling nggak siap loh, saudara. Itu paling nggak siap. Itu yang sempat rasanya sedih kalau mau nangis itu sebenarnya kayak Tuhan sekarang saya makan persembahan Tuhan. Itu kayak ya kalau sekarang ketawa, tapi kalau sebenarnya kalau pas lagi merenungin gitu, nah itu agak berat secara mental. Sampai akhirnya ya siap dah ya, saya akan makan persembahan pun nggak masalah Tuhan dari bulan ke bulan gitu ya. Tapi akhirnya ya justru merasakan bahwa Tuhan itu Jehovah Jireh, kembali kayak dulu mengawali hidup keluarga, hidup dari awal, di mana berkat itu dari bulan ke bulan. Kan kita hidup dari situ, lalu diberkati luar biasa, gitu ya. Wah, berlimpah gitu. Nyungsep lagi, hidup dari bulan ke bulan. Yang saya mau saksikan nih, sekali lagi kayak belakang saya ada lukisan gitu ya. Ini kan lukisan itu kan bukan duren, bukan tadi yang saya bilang kalau mau bisnis itu kebutuhan pokok ya, itu pasti terus dicari. Nah, lukisan itu kebutuhan keberapa, saudara? Ya, kan pertama kebutuhan pokok ya, habis itu sekunder itu pendidikan, baju, gitu ya, jalan-jalan ya, ketiga lukisan itu kebutuhan ke-6 ke-7 kali gitu ya. Tapi aneh bin ajaib loh. Setiap minggu laku satu loh. Jadi begitu selesai satu, ada lagi orang lihat posting saya di Instagram, Pak bagus saya seneng nih, kayak gini berapa? Komunikasi nyambung, laku lagi satu. Saya tuh benar-benar sekarang itu kayak Tuhan tuh pelihara saya loh. Dari minggu ke minggu. Itu mau nangis-nangis, mau bersyukur, berarti kayak wow, itu bagi saya berkat tuh. Itu sekarang itu saya tuh bisa kayak menghargai berkat yang aduh Tuhan tuh baik. Nah, itu menurut saya kalau kita dekat sama Tuhan, kan firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan nggak akan kekurangan kok. Ya, ada masalah, ada pandemi, ada kehilangan. Kalau anak saya bilang begini, Papa nggak ada matinya. Ya enggak lah, selama Tuhan nggak mati, kita nggak mau. Nah, mungkin Papa mati. Usaha tutup, yang lain dibuka gitu ya. Bahkan yang nggak pernah ini jual lukisan ini nggak pernah saya bayangin, nggak pernah tak pikirin bahwa akan pensiun jadi pelukis. Oke, saya kembalikan ini waktunya untuk. Baik, Pak Jarod, berhubung juga masalah waktu, tapi coba kita jawab satu pertanyaan jemaat terakhir, Pak. Mungkin dalam 3 menit, Pak. Tolong Bapak kasih jelaskan karena waktu kita udah habis. Pak Jarod, ketika masalah itu datang dan Pak Jarod tetap tenang dan senyum, saya kira ada saatnya bisikan di hati mengingatkan masa-masa yang senang dulu. Apakah tidak terganggu iman Bapak bahkan dengan keluarga? Tolong tipsnya, Pak. Ya, sebenarnya sih ada sedihnya juga ya. Jadi waktu bangkrut, waktu kebakaran, waktu mengalami kehilangan, sebenarnya masih banyak lagi tuh ya. 2013 istri saya kena hipnotis, 400 juta hilang, 2009 kebakaran. Sebelumnya lagi ada lagi, 98 itu waktu kerusuhan itu saya kan usaha ekspor, 100% ekspor. Gara-gara kerusuhan itu buyer saya takut ke Indonesia, itu saya bangkrut juga itu. Itu bangkrut yang pertama itu 98. 98 itu bukan cuma usaha yang bangkrut, anak nomor 2 hampir nggak naik kelas karena game adiktif, lalu dalam pelayanan saya jabatan ketua pemuda, ketua misi, ketua anak dicopot semuanya, nggak boleh khotbah 4 tahun, itu pas nggak boleh khotbah itu juga usaha pas lagi bangkrut lagi gitu ya, kalau bangkrut lalu khotbah gitu kan bisa makan gitu ya, itu 98 itu ekspornya bangkrut itu. Jadi saya itu sebenarnya hidup saya ini kayak yuyu gitu ya, penuh dengan cerita, tapi kalau dibilang ketawa terus juga sebenarnya enggak sih gitu ya. Kalau tadi saya bilang, cari Instagram saya, YouTube saya, ada nggak saya sedih gitu ya? Ya pasti nggak ada lah. Waktu sedih kan nggak difoto. Jadi waktu nangis kagak direkam, waktu sedih kagak direkam, ya kan? Jadi waktu sedih, waktu nangis ya masuk kamar, saudara. Kan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdoa, masuk kamarmu, tutup pintu, gitu. Saya menjadi sensitif, pernah sih waktu habis bangkrut itu juga, begitu pandemi datang ini, tapi sensitifnya bukan diledek terus marah gitu, enggak. Saya itu dengar khotbah yang bahwa ini waktunya orang kembali kepada esensi yang paling penting dalam hidup ini, yaitu dekat Tuhan, dekat Tuhan. Saya dengar khotbah begitu aja tuh langsung masuk kamar nangis, saudara.
masuk kamar nangis itu. Nah pas nangis itu saya tidak rekam gitu loh, sedang menangis. jadi sebenarnya juga saya itu sedih ya. Gimana sih nggak sedih? Hilangnya banyak, ruginya banyak, itu sedih. Cuma saya itu cepat sekali. Kalau jujur, saya cepat sekali bangkit. Ya, karena saya begitu menangis di hadapan Tuhan, saya meratap, maka dengan cepat itu ya Tuhan beri kekuatan. Bahkan kalau saya kayak pengen nangis gitu, saya masuk kamar. Ya, bahkan istri saya nggak tahu kapan saya nangis. Pokoknya saya kan 2 lantai, rumahnya gede, anak-anak udah pada pergi ya kan. Kalau mau nangis cari kamar aja, masuk kamar mandi. Tapi nggak beol, nggak ngapa-ngapain. Jadi saya juga terus terang bukan manusia yang hebat. Cuma saya punya kekuatan. Ya, kalau saya sedang sedih, saya sedang tersentuh hati saya karena sebuah peristiwa, maka saya itu cari Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya tahu Tuhan itu mati bagi saya. Maka saya tetap yakin Tuhan itu baik. Kalau saya nggak bisa mengerti kenapa ini terjadi, beri saya kekuatan untuk sampai sebelum mati, kalau bisa saya ngerti Tuhan. Saya minta, kalau sebelum bisa, kalau nanti mati pasti ngerti deh. Mati ketemu Tuhan kan, nanti tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa diizinkan itu? Saya minta Tuhan sebelum saya mati, Tuhan kasih hikmat kenapa ini terjadi. Ya, hikmat yang membuat saya ye gitu loh ya. Itu ternyata kadang-kadang begitu usaha yang stres itu, begitu ketemu saya stresnya hilang gitu. Ini toh maksud Tuhan. Nah itu makin mengerti maksud Tuhan, makin nggak sensitif dalam arti udah jarang nangis lagi gitu ya. Kalau belum mengerti itu ya kadang-kadang nangis, masuk kamar nangis gitu ya. Itu kadang-kadang. Tapi dengan cepat Tuhan itu memberi kekuatan. Memang Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kalau kita dengarkan suara Roh Kudus gitu nanti Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dalam hati yang terdalam, dia ada di sana. Jadi kalau Efesus 1:13 kan berkata barang siapa menerimanya, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Nah, Roh Kudus adanya di mana? Roma berkata, Roh itu bersaksi bersama roh kita. Jadi Roh Kudus itu adanya di dalam roh kita. Maka kita perlu berdiam diri dari pikiran khawatir, sedih, gelisah. Itu kita berhenti berpikir. Kalau orang Buddha bilang kayak semedi, bertapa. Dengarkan hati nurani. Nah, di hati nurani kita ada Roh Kudus. Nanti kita akan dapat kekuatan di situ. Ya, Tuhan berkati. Baik, makasih Pak Jarod buat waktunya. Luar biasa sekali, kami semua sangat diberkati. Salam buat Ibu dan anak-anak di sana. Kami berdoa agar Pak Jarod senantiasa sehat, sukses, bahagia, dan terus diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Baik, saatnya kita akan bersama-sama masuk pada sesi berikutnya. Kita akan masuk beberapa pesan penting firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Kita angkat satu pujian. Mari siapkan hati. Jarod Wijanarko terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama mendengarkan berbagai pengajaran yang sudah diajarkan kepada kami semua. Kami bersahati berdoa untuk Pak Jarod, Tuhan memberkati di dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanan yang sedang dilakukan sekarang, dan Kau pakai dengan cara yang berbeda karena masuk kepada dimensi yang baru. Terima kasih Bapak buat pesan-pesan yang juga sesuai firman Tuhan yang sudah dikabarkan kepada kami semua. Dan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Jarod. Ya, saya panggil Mas Jarod supaya tetap muda. Ya. Walaupun umur saya 1 tahun lebih tua dari Mas Jarod. Kemudian saya tidak berpanjang lebar karena tadi sudah cukup banyak dibahas tentang keluarga. Namun saya mau memberikan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melaksanakannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ ada kata rumah. Bagaimana rumah kita itu kita bangun? Apakah di atas pasir atau di atas batu? Ini sangat penting Bapak Ibu. Dan rumah itu adalah sesuatu yang sangat penting, bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga tempat pembentukan. Pembelajaran yang pertama bagi setiap pribadi yang lahir ke dalam dunia. Juga sebagai tempat pertama menaburkan nilai-nilai kebenaran. Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak Jarod, bagaimana nilai-nilai kebenaran itu ditaburkan di rumah. Nah, jadi rumah yang kuat adalah rumah yang dibangun di atas batu. Nah, apa maksudnya? Adalah rumah yang dibangun di atas firman Tuhan. Karena kalau di atas pasir, ketika ada hujan, ketika ada badai, ketika ada masalah, maka robohlah rumah itu. Jadi bagaimana kita kuat di dalam menghadapi badai adalah membangun rumah kita, rumah kehidupan kita di atas batu. Supaya kokoh, supaya kuat. Dan dasarnya adalah firman Tuhan. Berarti kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya ini hanya mau memberikan tips kepada kita semuanya, karena inilah yang kami lakukan sehari-hari di dalam keluarga. Jadi apa artinya menjadi pelaku firman Tuhan? Tadi sudah disinggung tentang kebersamaan. Jadi keluarga itu harus bersehati, harus bersama-sama melakukan firman Tuhan. Tidak bisa hanya bapak atau suami saja yang melakukan, istri tidak, anak tidak. Tetapi semua harus sehati melakukan firman Tuhan supaya rumah itu kuat. Nah, apa artinya menjadi pelaku firman Tuhan? Yang pertama saya menyoroti dari bapak atau suami. Sebagai kepala keluarga dituntut untuk melakukan perannya sebagai imam. Nah, sebagai imam itu artinya bapak atau suami harus dapat menghubungkan seluruh anggota keluarganya dengan Tuhan. Nah, kalau bapaknya atau suaminya tidak berfungsi, tidak berperan sebagai imam, siapa yang menghubungkan anggota keluarganya kepada Tuhan? Yang kedua, sebagai nabi. Nabi itu adalah penyambung daripada lidahnya Tuhan, perkataannya Tuhan. Nah, kalau seorang suami tidak pernah mendapatkan inspirasi ilahi, bagaimana dia dapat menyampaikan kepada anggota keluarganya pesan-pesan Tuhan? Dari mana pesannya? Kalau bukan dari suami. Dan kemudian menjadi kepala bagi keluarga. Jadi bukan istri yang menjadi kepala, tetapi suami yang menjadi kepala. Kemudian memimpin ibadah bersama istri dan anak-anak. Nah, ini sangat penting. Hari Selasa dan Jumat saya selalu memandu dalam mesbah doa keluarga. Tujuannya adalah melalui mesbah doa itu ada keterhubungan antara keluarga dengan Tuhan. Dan kalau ada keterhubungan antara keluarga dengan Tuhan, di situ akan terbangun unity, kebersamaan, kesehatian. Nah, kebersamaan selalu melahirkan kekuatan. Sehingga badai apapun yang terjadi ke depan ini, dan kita siap-siap akan menghadapi lagi satu badai yang akan datang, yaitu fenomena La Nina, yang sudah mulai terjadi di beberapa kota, di beberapa kabupaten di Indonesia. Nah, kita siap-siap menghadapi badai yang selanjutnya ini. COVID masih berjalan seperti yang kita lihat bersama-sama. Itu sebabnya saya mendorong setiap keluarga yang ada di Zoom ini membangun mesbah doa keluarga, karena di situ adalah kekuatan kita. Tapi berikutnya suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, menjadi figur, teladan, mentor bagi anak-anak kita. Nah, sedangkan ibu, istri dituntut melakukan perannya sebagai penolong, pendamping, penghibur, penopang bagi suami dan anak. Anak-anak bagaimana?
Ini adalah waktu introspeksi diri. Seberapa alkitabiahnya hubungan kita, hubungan anak dengan kedua orang tua. Nah, jadi ada 3 tuntutan, baik kepada bapak, ya, ke suami, kemudian istri atau ibu, dan juga anak-anak. Tidak boleh anak menyalahkan bapak atau ibunya saja, atau sebaliknya orang tua menyalahkan anak. Masing-masing harus tahu diri untuk menjalankan perannya. Nah, itu sebabnya dalam masa COVID ini adalah masa yang sangat indah. Kenapa? Karena kita ini banyak di rumah. Stay at home. Apa yang kita lakukan? Ada banyak waktu kita di rumah akan merupakan saat yang indah untuk membangun hubungan bapak, ibu, dan anak-anak. Ini waktunya. Jadi relasi keluarga. Jadi kalau ada relasi keluarga yang belum harmonis, ini waktunya kita membangun. Stay at home kapan? Nah, tadi Pak Jarod sudah mengatakan, kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Bisa tahun ini, bisa tahun depan kalau Tuhan mau. Bisa juga besok sudah selesai, bisa kalau Tuhan mau. Nah, tetapi di dalam stay at home juga yang paling penting adalah bagaimana kita sama-sama satu keluarga melakukan firman Tuhan. Itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah, merendahkan diri satu dengan yang lain, meminta maaf, serta saling mengampuni. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melalui kebersamaan saat ini merupakan waktu yang indah untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga. Dan kalau saya boleh katakan, inilah wake up call kita bersama-sama. Jadi seluruh rekan-rekan ya yang sudah berkeluarga khususnya yang ada di Rayon 12 ini waktunya kita untuk benar-benar kita bangun, bangkit, sadar bahwa di depan kita ada badai yang terus berjalan. Itu sebabnya kita mesti membangun kembali keluarga dan menjalankan fungsi sebagai institusi rencana Allah dinyatakan. Melalui mezbah doa keluarga, beribadah bersama dengan keluarga, mengundang hadirat Tuhan dalam keluarga, dan Tuhan mau pakai kita, keluarga, sebagai pembawa kabar baik, membawa api Pentakosta ketiga, benteng pertahanan terhadap badai. Nah, saya percaya ketika kita melakukan bersama-sama ini, maka inilah yang akan terjadi dalam diri kita. Kalau keluarga sehati, tadi dari awal sudah digiring oleh Pak Jarod, bahwa keluarga beliau ini keluarga yang sehati, keluarga yang unity, dan kalau berdoa apa yang terjadi? Ini yang akan terjadi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saya percaya melalui pertemuan Zoom malam hari ini ada kekuatan yang baru di dalam diri kita. Ada pengalaman-pengalaman pribadi yang kita bisa pelajari dari Pak Jarod Wijanarko. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat badai yang Tuhan izinkan terjadi, dan kami percaya melalui badai ini kami akan terbang lebih tinggi lagi. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami yang menjadikan kami sebagai seperti burung Raja Wali. Ketika ada badai, kami akan terbang tinggi, lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Tuhan, kami bersahati berdoa melepaskan urapan yang baru kepada setiap jemaat-Mu ya Bapa, yang Kau sudah percayakan di Rayon 12 ini. Apapun profesi kami, dimanapun kami dalam